Di situ Yesus mengatakan ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Dan pertanyaannya, kenapa Yesus ketakutan ini lihat. dan sama siapa dia berdoa? Gitu Mikana. Dan seorang malaikat dari surga tampak kepadanya untuk menguatkan dia, dan ketika berada dalam penderitaan yang mendalam, dia semakin bersungguh-sungguh berdoa dan peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang jatuh ke tanah. Di sini Tuhan Yesus dalam keadaannya sebagai flash, dia tahu besok akan disalib. Ya, siapa yang tahu masa depan? Saya tanya dulu sama kamu, bro. Siapa yang tahu masa depan? Mikana, jangan ditrench. Tanya, jawab dulu. Siapa yang tahu masa depan? Enggak, Siapa yang tahu masa depan? Siapa yang tahu apa yang terjadi besok? Jawab dulu. Siapakah yang tahu masa depan atau apa yang terjadi hari esok? Kamu tahu nggak apa yang terjadi hari esok? Seorang pun yang tahu. Nah, Tuhan Yesus tahu besok dia akan disalib. Itulah kenapa di dalam dijelaskan di Alkitab ada nggak? Coba. Oh iya, nih saya kasih tahu sama kamu berapa kali Tuhan Yesus menyatakan nih ya. Bentar, saya tunjukkan. Berapa kali? Kita di Lukas 22:43. 4 kali, bentar. Loh, Tuhan Yesus kan tahu besok dia akan disalib. Please, jangan melenceng Mikana. Please, gue mohon, jangan melenceng. Kita di Lukas. Tidak ada melenceng di sini. Ya, dengarkan dulu. Kalau kamu nggak mau dengar baik-baik, saya turunkan kamu. Nggak mau saya berdebat kusir. Ya. Itu Mikana, gue bilang tadi awal jangan diturunkan. Kita diskusi di sini. Ya, kalau kamu diskusi, dengarkan baik-baik penjelasan dari host. Kita jangan melenceng, oke? Kita tetap di 22:43, di Lukas 22:43, oke? Kamu udah baca semua Alkitab? Enggak, Mikana, kita di 22:43. Enggak, iya udah kamu baca. Ada siapa? Itu nih. Aja. Yesus berdoa kepada siapa? Di ayat 20 di ayat 14 kamu sudah baca? Mikana, di kita di 22:43, Mikana, jangan kemana-mana. Kan kamu bilang gini, di mana di situ dia akan disalib besok kan? Enggak, kamu baca, bertanya Mikana. itu. Enggak, gue baca. Kan gue tadi pada awal masuk, gue salam sama lu. Mikana, saya mau nanya. Di sini jangan diturunin Mikana ya. Iya, di ayat sebelumnya kamu sudah baca belum? Di ayat sebelumnya kamu sudah baca belum? Di ayat sebelumnya, bentar dulu. Yesus sangat di situ bukan ketakutan tapi penderitaan yang sangat mendalam. Kenapa? Oke, gue ikuti narasimu. Oke, dia menderita sangat dalam. Kenapa sampai itu? Kenapa Tuhan bisa menderita? Karena besok dia tahu dia akan disalibkan, dia akan dicambuk mengalami penderitaan. Kenapa kekuasaan Yesus kemana? Kok dia menderita? Dia menderita bagi kita supaya kita selamat. Karena di dalam penyaliban itu, kamu tahu nggak, di dalam penyaliban itu ada keselamatan. Makanya ketika Tuhan Yesus dia disalibkan, ya, dia mengalami penderitaan, darahnya tercurah. Karena gini, waktu Tuhan Yesus dicambuk dalam keadaannya sebagai flesh, itu betul-betul dia mengalami sakit yang begitu mendalam. Coba kamu cubit tanganmu, sakit nggak? Nah, apalagi sampai Tuhan Yesus dicambuk berulang-ulang sampai mata kali yang besar, dagingnya sampai robek ya, darahnya mengucur deras. Itu memang penderitaan yang sangat mendalam. Kita aja saudaraku dicubit sedikit aja gini sakit. Apalagi dicambuk berulang-ulang. Itu Tuhan Yesus tahu akan terjadi pada dirinya besok hari sebelum disalib. Itulah kenapa sampai keluar titik-titik darah dari tubuhnya, karena dia tahu apa yang terjadi besok. Karena firman Tuhan juga sudah menubuatkan bahwa darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib itu akan memberi kita keselamatan kekal. Itulah kenapa kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak kenapa di hari zaman ada kebangkitan? Kamu percaya di hari zaman ada kebangkitan? Ya, bentar dulu, Muhammad Reza, kamu percaya nggak di hari zaman ada kebangkitan? Ya, ada. Kenapa kamu begitu yakin di hari zaman ada kebangkitan? Apakah di agamamu sudah ada yang mati dan bangkit? Di Al-Quran kan dijelaskan. Alam barzah itu kan ada. Loh, apakah sudah ada yang terbukti yang mati dan bangkit dalam agamamu sehingga kau begitu yakin ada yang bangkit dari zaman? Loh, dari mana kamu tahu begitu yakin? Gini, ayo. Nah, ini karena saya mempercayai ayat yang ada di Al-Quran. Kita berdasarkan Al-Quran dan Alkitab. Kalau di Al-Quran itu udah dijelaskan, kita percaya isi Al-Quran. Begitupun engkau. Kalau udah dijelaskan di Alkitab, kau percaya isi Alkitab. Kan gitu nih, Kana? Oke. Baik, silakan imani. Bentar dulu, saya jelaskan ya. Silakan imani di dalam agamamu. Kalau akhir zaman ada kebangkitan, walaupun tidak pernah terbukti ada yang mati dan bangkit dalam agamamu, sehingga nanti di akhir zaman ada kebangkitan. Tapi kalau dalam iman kami, ya dengar dulu. Makanya iya terserah kamu, terserah itu imanmu. Tapi di dalam agama kami, kau dengar dulu.
Iya, Enggak kan? makanya dengar. Dia berlandaskan Ada yang Alkitab, melihat kan? para rasul, para nabi, para Seperti Israel apa di sana? ada melihat. Makanya dengar. Oh, siapa yang emang ada yang mati dan bangkit dalam agamamu? Mikana, kau yang nanya apa sih? Ada. Mikana, kan? Enggak, kau nanya apa? Ada yang pernah mati dan bangkit dalam agamamu? Mati, kau nanya setelah mati ini ada enggak? Makanya dengar. Ada. Kalau di dalam iman kami, Nah, ya 1 Korintus 15 ayat 17, jika Kristus tidak mengalami kebangkitan, dia tidak mati dan bangkit, maka sia-sialah iman kami. Maka iman kami yang mempercayai dari zaman ada kebangkitan itu iman halu. Kamu tahu nggak? Orang yang kebanyakan halu bisa mengakibatkan kegangguan jiwa. oke. Ya. Tapi bentar dulu. Percaya Tapi nggak? yang benar adalah, Sekarang tetapi gua yang benar nanya, adalah, gua makanya percaya dengar nggak? ini, di sini saya menjelaskan. Iya, tapi ganti-ganti. Di 1 Korintus 15 ayat 18 sampai 21, karena di sini saudara bertanya, ya kan? Ya. Tapi yang benar adalah dengar dulu, ya, Oke. dengar. Oke, Mikana. Ya. Di 1 Korintus 15 ayat 17, ya. Ini iman Kristen. Jikalau Tuhan Yesus tidak pernah mati dan bangkit, tapi kami mempercayai di hari zaman ada kebangkitan, itu namanya iman halu, ya. Oke. Tetapi iman kami bukan halu, makanya kami orang Kristen itu cerdas dan pintar, Wih, nggak siap. banyak halusinasi. Pintar. Makanya penerima hadiah Nobel terbanyak itu Kristen, bro. Ya, Oke, siap. hampir 90% Kristen dan Yahudi menerima Oke, hadiah dulu Nobel tepuk tangan dulu, karena teman-teman, untuk orang Kristen, teman-teman. yang disembah Kristen dan Yahudi itu sama, itu Yahweh Elohim Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Oke. 1 Korintus 15 ayat 18 sampai 23, ya. Tetapi yang benar adalah Udah, Mikana? Kristus telah bangkit dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Makanya iman kami itu adalah iman yang sejati, iman yang realistis, iman yang sudah terbukti, bukan halu. Ya, oke. Di akhir zaman ada kebangkitan karena Tuhan Yesus telah terbukti mati dan bangkit, sehingga yang setiap percaya kepadanya akan dibenarkan dan kita juga akan bangkit di akhir zaman. Wow, haleluya, haleluya, haleluya. Gini, giliranku nih, boleh nggak? Giliranku nih. Apa itu? Silakan. Nah, oke. Tadi kamu tanyakan sama aku, kau bilang, kau percaya nggak setelah kematian ada kebangkitan? Nah, dan saya percaya karena saya berlandaskan Alkitab. Sekarang saya nanya sama kamu. Saya berlandaskan Al-Quran. Sekarang saya nanya sama kamu. Kamu percaya nggak Yesus bangkit? Sangat percaya. Ya, karena dijelaskan di Alkitab kan? Iya, karena Alkitab menjelaskan. Jadi gini Mikana, kesimpulannya kita punya Al-Quran, saya punya Al-Quran, kau punya Alkitab. Kita ngomong berlandaskan Al-Quran dan Alkitab. Kan gitu. Oke, clear. Sekarang saya nanya di sini. Ini Yesus di sini takut sama malaikat atau gimana di sini? Tadi saya sudah tunjukkan ayatnya itu dalam bahasa aslinya agonia. Agonia itu merasakan penderitaan yang sangat mendalam, bukan ketakutan. Agonia itu artinya penderitaan yang sangat mendalam. Ini saya tunjukkan bahasa aslinya, ya. Ya, pelan-pelan karena ya, gua bacain dulu ya. Pelan-pelan. Bentar, saya tunjukkan bahasa aslinya. Itu terjemahan laik kurang tepat, bukan mengalami. Ini kitabmu, Mikana. Jangan Oh takut. tidak, saya tunjukkan bahasa aslinya. Jangan takut. Saya tunjukkan bahasa aslinya Lukas 22. Karena terjemahan dari laik itu kurang tepat, di situ bukan ketakutan. Sebab Tuhan Yesus selalu berfirman, jangan takut, jangan takut. Masa dia sendiri takut? Kan nggak mungkin. Jadi di situ bukan ketakutan. Dalam bahasa aslinya itu Lukas 22 ayat 43. Bentar dulu ya, saya tunjukkan bahasa aslinya teman-teman. Langsung saya tunjukkan bahasa aslinya ya. Itu terjemahan. Kita tunjukkan bahasa asli Lukas 22 ayat 43. Di situ mengalami penderitaan yang sangat mendalam ya. Agoni di situ dalam bahasa aslinya ya. Oke, di sini. Karena gue pelan-pelan nih karena bacanya ya. Nanti lu translate nih pakai terjemahanmu, oke? Fair, kita fair ya. Enggak, di sini saya tunjukkan aja. Iya. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Di sini ya diberi kekuatan, oke? Iya, karena malaikat itu diciptakan untuk melayani Tuhan Yesus. Sangat ketakutan. Dengar dulu. Dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Dan Yesus di sini ketakutan dan dia berdoa, oke? Ini dua. Dan
Oke, di sini Muhammad Reza, nggak perlu kamu menjelaskan Alkitab saya tunjukkan langsung bahasa aslinya ya. Kai genomenos en agonia. Agonia itu artinya penderitaan yang sangat mendalam, ya, bukan Kenapa ketakutan. Tuhan mau menderita? Pertanyaan, kenapa Tuhan mau menderita? Ya karena dia akan disalibkan besok. Enggak gini, sekecil itu kemampuan Tuhan sampai menderita? Di dalam penderitaannya kan ada keselamatan. Enggak, gini. Wow, haleluya. Kenapa dia enggak langsung bikin keselamatan doang? Kenapa harus menderita, Mikana? Karena Bagaimana definisi Tuhan menurutmu, Mikana? Bagaimana definisi Tuhan menurutmu, Mikana? Karena di dalam hukum Taurat segala sesuatu itu disucikan dengan darah dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan ya. Di Ibrani 9 kita baca dulu Ibrani 9. Definisi Tuhan menurutmu gimana, Mikana? Sebelum kita lanjut, gua mau nanya, definisi Tuhan menurutmu gimana? Oke, Tuhan itu berdasarkan 2 Korintus 3:17. Tuhan itu adalah roh. Di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Makanya ketika roh Tuhan Yesus ada di alam maut, dia memberikan kemerdekaan kepada roh-roh yang terpenjara di dunia kematian. Sehingga ketika Tuhan Yesus bangkit, mereka pun ikut bangkit. Yang tertulis di Matius 27 ayat 50-53. Itulah roh Tuhan, itulah Tuhan. Wah, haleluya. Percaya Tuhan itu kuasa. Percaya Tuhan itu kuasa. Oh, percaya sekali Tuhan Yesus Kristus itu Allah yang Maha Kuasa. Oke, fix. Tapi kenapa kamu mengatakan di situ? Kamu percaya nggak bahwa Tuhanmu Maha Kuasa? Enggak, kenapa Alkitab mengatakan dia diberi kekuatan kepada malaikat? Itu di situ dalam bentuk pelayanan karena Tuhan Yesus menciptakan malaikat itu untuk melayani dia. Bentar dulu Muhammad Reza. Iya, Muhammad Reza. Justru Tuhan Yesus itu Maha Kuasa karena ketika roh Tuhan Yesus ada di alam maut, ketika Tuhan Yesus bangkit, mereka pun ikut bangkit. Karena apa? Roh Tuhan Yesus itu membawa kemerdekaan. Itulah bukti bahwa Tuhan Yesus itu Maha Pengasih dan Maha Pengampun dan Maha Kuasa. Nah, saya tanya dulu sama kamu, Tuhanmu Maha Pengampun nggak? Iyalah, Maha Pengampun. Mana buktinya bahwa Tuhanmu telah memberikan pengampunan kepada umatnya? Dia telah membangkitkan orang mati dan ditempatkan di surga. Pakai data, pakai dalil, jangan pakai asumsi. Gini Mikana, lu kalau mau ngomong sama gua, lu bilang. Ya udah, tunjukkan. Dan Nih, sekarang dari saya pakai data Matius 27 ayat 50 sampai 53. Ketika didengar dulu, kamu dengar. Dari tadi berasumsi Mikana. Iya, nggak ada asumsi di situ. Kamu dengar ya, di situ Tuhan Yesus sebelum disalib. Sekarang saya Enggak, kamu dengar dulu, kamu diam dulu, kamu ya. Kasih tahu sama kamu. Kamu nggak mau dengar. Udah turunkan aja lah ini enggak. Di sini Tuhan Yesus mengalami penderitaan yang sangat mendalam karena besok disalibkan, ya kan? Dan di dalam penyalibannya itu, ada keselamatan kekal. Dan sekarang Tuhanmu itu Maha Pengampun enggak? Kalau Tuhanmu Maha Pengampun, dengar dulu. Di sini Tuhan Yesus telah memberikan pengampunan, terbukti ya. Ketika Tuhan mengalami kematian, dia turun ke alam maut.